Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, sekarang itu pemerintah sudah menetapkan social distancing sudah sebulan lamanya, which is hari ini adalah tanggal 9 pada saat saya record 9 April. Dan pemerintah kalau nggak salah tuh mencanangkan kita stay di rumah itu pada tanggal 2 Maret 2020. Guys, pada saat corona lagi mewabahnya terjadi pada saat isu itu lagi mewabah, bukan isu ya, pada saat corona lagi menyebar di luar sana dan kita lagi melakukan social distancing, anak saya yang berumur 10 tahun bernama Dava Al-Kausar, dia tuh kena demam tinggi 38,5 derajat Celcius pada hari itu. Nah, pada hari Jumat tanggal 11 Maret dia tuh kena demam. Nah, karena aku pikir itu demam biasa, jadi aku putuskan untuk membeli obat di apotek di seputaran rumah. Nah, setelah obatnya dibeli, mungkin saya bisa perlihatkan ada sekitar 5 macam obat demam, obat penurun panas yang tidak membuat demamnya sama sekali turun. Bahkan demamnya turun, tapi pada saat selesai minum obat itu demamnya naik lagi. Jadi begitu terus, karena demamnya nggak kunjung turun. Setelah minum obat yang diberikan, yang saya beli secara bebas di apotek, pokoknya mereknya di kayak ibuprofen, tempra, paracetamol, itu semua nggak membuat redanya demamnya turun, justru bertambah sampai 38,5 derajat Celcius, dan itu membuat saya benar-benar panik. Dava itu tipenya anaknya nggak suka ngeluh ya guys, jadi just for your information, anaknya tuh baik banget, tidak suka ngeluh, nangis pun jarang. Nah, untuk di kasus ini, pada saat dia sudah tidak sanggup, dia kayak ngeluh kayak gitu. Pas usai sholat isya malam itu, saya tanya, Dava, kamu masih bisa bertahan, besok pagi kita ke rumah sakit saja, karena sepertinya obat yang diresepkan sama dokter yang kita kunjungi semalam tidak bereaksi. Tapi malam waktu habis isya itu saya tanya, anak saya bilang bahwa saya sudah tidak sanggup. Panasnya itu saya nggak ada karena nggak ada termometer, tapi saya boleh sertakan gambarnya di sini. Sempat saya potret suhu tubuhnya pada saat itu udah turun ya, harusnya 38,5. Nah, ini 38. Nah, malam itu pukul 11 anak saya bawa ke rumah sakit IGD di Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Nah, di sana pada saat mau memasuki IGD sama pihak rumah sakit tuh belum boleh masuk ke dalam rumah sakitnya sebelum diuji suhu tubuhnya gitu kan. Jadi pada saat diuji itu Dava terdeteksi kena ODP COVID-19. Jadi anak saya tuh ODP COVID-19 oleh dokternya yang berpakaian astronot membawa kami berdua di tempat yang jauh, maksudnya di sebelah rumah sakit, nggak masuk ke dalam rumah sakit. Memang mereka punya tenda khusus, saya sertakan gambarnya di sini. Nah, tenda khusus inilah yang dipakai pertama kali pada saat kami mengunjungi rumah sakit itu, karena kami ODP, maksudnya anak saya katanya maksudnya ODP ya. Nah, dari pihak rumah sakit itu baik banget, bener deh. Saya sempat lihat penghargaannya paripurna, tapi memang top banget sih rumah sakit ini ya. Rumah sakit di kota saya, Makassar. Terus pada saat dia berada di dalam tenda itu dilakukanlah serangkaian pemeriksaan, pengambilan darah, pengambilan sampel darah, dan salah satunya tuh fototoraks. Dan untuk kalian ketahui, kalau maksudnya kami sekeluarga adalah pasien BPJS ya kan. Tapi untuk kasus COVID-19 itu pada saat pemeriksaan coronanya itu tidak diberlakukan BPJS, which is itu umum.
Oke, ini buat informasi kalian. Nanti saya coba cari nota-nota yang pembayaran ini, saya nggak tahu sempat hilang atau gimana. Pokoknya nanti saya cari buat kalian ya, buat kalian lihat untuk tindakan selanjutnya itu seperti apa pada saat selesai pemeriksaan. Oke, kita lanjut guys. Nah, di tenda itu anak saya dimasukkan ke tenda COVID-19 ini dan dilayani oleh para perawat dan dokter yang memakai baju astronot tadi. Mereka melindungi dirinya. Nah, pihak dokter ini bertanya kepada saya, kunjungan Anda kemana saja? Apakah Anda dari Jakarta? Saya bilang saya nggak pernah ke Jakarta dalam kurun waktu semasa corona ini. Sebelumnya iya memang saya pergi, tapi di dalam corona ini saya nggak pernah pergi. Terus yang kedua, dia juga bertanya apakah ada kunjungan orang yang dari Jakarta ke rumah Anda. Saya berkata tidak ada sama sekali kunjungan orang dari luar ke rumah saya, which is kami memang tinggalnya cuman berempat kalau suami saya datang weekend. Tapi suami saya tahu betul pekerjaannya seperti apa, jadi insya Allah saya tahu riwayat kehidupan kami. Jadi untuk dinyatakan ODP, karena saya insya Allah tahu dan smart, semua yang tinggi tubuhnya 38,5 di situasi wabah seperti ini patut dicurigai, maksudnya diindikasi sebagai COVID-19. Makanya anak saya menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Nah, setelah pengambilan 5 tabung sampel darah, terus yang lanjut lagi kami harus menunggu hasilnya, kemudian dilakukan pemeriksaan kedua, yaitu kalau nggak salah namanya foto toraks ya. Iya, pokoknya kalau saya nggak salah ingat, Dava masuk di sebuah ruangan yang nggak boleh sama sekali kita temenin. Jadi ini gambarnya, ya ini fotonya pada saat dia masuk ke dalam ruangan tersebut dan saya menunggu jauh dari ruangan tersebut. Itu katanya buat dipastikan apakah paru-parunya baik-baik saja atau ada titik putih yang seperti indikasi pasien corona pada umumnya. Nah, lanjut, setelah kalau nggak salah pukul 3 dini hari, setelah selesai rangkaian pemeriksaan, kami tetap stay untuk menunggu hasil. Jam 6 pagi hasilnya sudah keluar. Kami diberikan kayak amplop gitu ya, terus tertulis semuanya negatif, anak saya nggak COVID. Dan memang benar pada saat itu demamnya masih ada di badan dia, 38,5 derajat Celcius, dan itu disebabkan oleh tenggorokannya yang infeksi, mandelnya lagi bengkak. Tapi dia sudah ngeluh sama dokternya. Tapi karena ini adalah situasinya wabah, maka saya terima saja kalau saya harus melakukan serangkaian pemeriksaan. Itu juga demi keselamatan saya dan keluarga saya. Tapi sejujurnya saya tahu betul anak saya tidak kena corona. Nah, lanjut, pada saat itu pemeriksaannya dilakukan baik, semua dokternya baik, mereka semua menanyakannya baik. Wajar saja rumah sakit ini mendapat kayak peringkat paripurna, rumah sakitnya bersih. Nah, pada saat jam 6 pagi itu saya mesti keluar dari pasien umum ODP menjadi pasien yang mana sih diagnosanya, pokoknya yang kasus tenggorokan itu loh. Jadi kita harus keluar dulu dari pasien umum, kemudian masuk lagi menjadi pasien BPJS yang mesti rawat inap karena maksudnya karena infeksi tenggorokan itu yang bikin suhu tubuhnya naik. Jadi buat teman-teman di luar sana, jaga kesehatan. Anak saya pastikan tidak sakit COVID karena nginjak teras rumah di depan saja tuh nggak pernah sama sekali. Adapun juga nginjak teras kalau misalnya saya nyuruh dia ke toko sebelah, paling tokonya juga cuma 2 rumah dari sini. Jadi nggak ada alasan untuk berpikir bahwa saya berpikir atau keluarga saya berpikir anak saya COVID. Tapi
dalam kurun waktu yang 24 jam itu emosinya lumayan teraduk. Apa iya anak saya COVID? Ada sih sedikit ragu-ragu di dalam dada, di dalam hati. Apa iya sih, apa iya saya yang bawa COVID itu, tapi tubuh saya kuat dan tubuh dia tidak kuat, jadi dia yang terima. Itu benar-benar bikin saya down pada saat itu. Tapi overall terima kasih ya buat Rumah Sakit Wahidin yang telah memperlakukan anak saya dengan baik. Kalaupun juga mungkin pikiran orang yang emosional atau temperamental di datang demam gitu langsung marah kayak gitu, di apa surat keterangannya ODP juga mereka nggak terima. Padahal kalau misalnya kalian jujur tentang keadaan kalian, baik atau buruknya, penanganannya pasti lebih baik lagi. Nah, setelah anak saya diopnam selama 5 hari, kasus tenggorokannya itu, anak saya diperbolehkan pulang dan sekarang dia ada di kamar sebelah lagi nonton YouTube di laptopnya dia sama adiknya kayak gitu. Insya Allah sih udah sehat sekarang, nafsu makannya belum baik, tapi as soon insya Allah semuanya oke kayak gitu. Nah, demikian curhat mama-mama hari ini yang gak penting. Ini buat sharing aja sih, buat berbagi. Kalau ibu-ibu di luar sana misalnya anaknya demam, gak usah panik. Tapi yang saya lakukan itu membawa dia ke rumah sakit karena 7 hari saya memberikan dia obat. Dari hari pertama demam sampai hari ke-7 tuh nggak menunjukkan hasil. Semua obat kayak Tempra, Ibuprofen, Paracetamol, semua merek-merek obat yang direkomendasikan teman-teman saya itu nggak membuat demamnya turun. Jadi itu yang membuat saya panik sehingga membawa dia ke rumah sakit. Saya tahu anak saya radang tenggorokan karena ini adalah penyakit langganannya dia sejak dulu kala, dan ini adalah penyakit yang benar-benar kalau misalnya dia udah kena sakit itu langsung demamnya tinggi kayak gitu. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kami tetap stay at home, kami tetap di rumah. Kami udah balik ke rumah ya, kami tetap di rumah. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah mau dengar curcol emak-emak kali ini. Makasih banget. Wabillahi udah saya nggak ada omongan lagi. Saya juga bingung mau ngomong apa. Kita akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.